Salam, selamat siang sahabat terkasih. Siang ini kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sangat menarik, yaitu Markus, penulis Injil Markus. Jika pagi tadi kita melihat bagaimana Markus pernah mengalami kegagalan dalam pelayanannya, sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkannya sehingga menjadi seorang pelayan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Sahabat terkasih, ketika Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di akhir masa pelayanannya. Ia menulis dari penjara dan menyadari bahwa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Dalam kondisi yang sulit itu, Paulus menyebut beberapa nama rekan pelayanannya. Namun, ada satu nama yang sangat menarik perhatian, yaitu Markus. Paulus berkata, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Kalimat ini mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang. Namun, jika kita melihat perjalanan hidup Markus sebelumnya, perkataan Paulus ini sangat luar biasa. Karena Markus adalah orang yang dulu pernah ditolak Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13, Markus ikut dalam perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas. Namun di tengah perjalanan, Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Ketika Barnabas ingin mengajak Markus kembali dalam perjalanan misi berikutnya, Paulus menolak dengan tegas. Penolakan itu bahkan menimbulkan perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas sehingga mereka berpisah. Dari sudut pandang manusia, masa depan pelayanan Markus seolah sudah berakhir. Namanya dikenal sebagai orang yang pernah meninggalkan tugas pelayanan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Tuhan tidak membuang Markus. Tuhan tidak menghapus namanya dari pekerjaan kerajaan Allah. Sebaliknya, Tuhan membentuk dan memulihkannya. Bertahun-tahun kemudian, Paulus yang dulu menolaknya justru meminta Markus datang karena pelayanannya sangat penting. Sahabat terkasih, inilah salah satu bukti nyata bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Tuhan mampu mengubah orang yang pernah gagal menjadi orang yang berguna. Tuhan mampu mengubah orang yang pernah jatuh menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan mampu mengubah masa lalu yang buruk menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Sahabat terkasih, salah satu pelajaran penting dari kehidupan Markus adalah bahwa pemulihan tidak terjadi dalam satu malam. Tuhan bekerja melalui proses. Markus belajar dari kesalahannya. Ia tidak hidup dalam kepahitan. Ia tidak menyerah karena penolakan. Ia tidak membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Sebaliknya, ia terus bertumbuh. Ia terus melayani. Ia terus setia. Seringkali kita ingin pemulihan terjadi dengan cepat. Kita ingin semua masalah selesai hari itu juga. Kita ingin nama baik segera dipulihkan. Kita ingin hasil langsung terlihat. Namun Tuhan seringkali bekerja melalui proses yang panjang. Sebab yang terutama bagi Tuhan bukan hanya mengubah keadaan kita,
tetapi juga membentuk karakter kita. Markus menjadi pribadi yang lebih matang karena proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sahabat terkasih, tradisi gereja mula-mula mencatat bahwa Markus kemudian menjadi rekan pelayanan Petrus. Bahkan banyak penafsir percaya bahwa Injil Markus ditulis berdasarkan kesaksian dan pengajaran Petrus mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya perjalanan hidup Markus. Dari seorang pemuda yang pernah gagal dalam pelayanan, Tuhan membentuknya menjadi penulis salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Sampai hari ini, Injil Markus terus dibaca dan memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak melihat kita hanya berdasarkan kondisi kita saat ini. Tuhan melihat potensi yang telah Ia tanamkan dalam hidup kita. Tuhan melihat apa yang dapat terjadi ketika seseorang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Sahabat terkasih, dalam ayat yang kita baca hari ini, Paulus berkata bahwa Markus penting atau berguna baginya. Kata ini menunjukkan bahwa Markus telah menjadi seorang pelayan yang dapat dipercaya. Ia bukan lagi orang yang dikenal karena kegagalannya. Ia dikenal karena kesetiaannya. Dunia seringkali mengagumi orang yang berbakat, tetapi Tuhan menghargai orang yang setia. Bakat dapat membuka pintu pelayanan, namun kesetiaan membuat seseorang tetap bertahan dalam pelayanan. Kemampuan dapat menarik perhatian, namun karakter yang dibentuk Tuhan akan menghasilkan buah yang bertahan lama. Sahabat terkasih, melalui kehidupan Markus, ada beberapa pelajaran yang dapat kita terapkan. Pertama, jangan menyerah karena kegagalan masa lalu. Kegagalan memang menyakitkan, tetapi tidak harus menentukan masa depan kita. Kedua, izinkan Tuhan membentuk karakter kita melalui proses kehidupan. Terkadang pelajaran terbesar lahir dari pengalaman yang paling sulit. Ketiga, tetaplah setia dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan hari ini dapat menjadi dasar bagi pelayanan yang lebih besar di masa depan. Keempat, percayalah bahwa Tuhan masih dapat memakai hidup kita. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk bagi kuasa pemulihan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan siang ini. Terima kasih untuk pelajaran berharga dari kehidupan Markus yang mengingatkan kami bahwa Engkau sanggup memulihkan orang yang pernah gagal dan memakai mereka kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, jika ada di antara kami yang sedang merasa tidak layak, kecewa terhadap diri sendiri, atau terbebani oleh kesalahan masa lalu, tolong kami untuk tetap percaya kepada kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk tidak menyerah dalam proses pembentukan yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Bentuklah karakter kami agar semakin dewasa, rendah hati, dan taat kepada kehendak-Mu. Biarlah hidup kami tidak dikenal karena kegagalan kami, tetapi karena kesetiaan kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan setiap keputusan yang akan kami ambil. Berikan hikmat, kekuatan,
kesehatan, serta damai sejahtera yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.